You serving dim sum, lumpia, and you get 100 million rupiah in a month. Itu wow banget sih. Kalau bahasa nyeleneh itu kan kayak jual makanan receh gitu kan, makanan receh gitu kan. Makanan receh. Kayak cuman jajanan iseng gitu kan. Ya, iseng. Tapi omsetnya udah kayak restoran ya. Yes. Hi everyone, welcome to Vestige Indonesia. Welcome in Vestige Podcast. Hari ini, podcast kali ini kita kehadiran salah satu pengusaha muda, investor muda. Dan dia juga merupakan sahabat saya sejak SMA. Dia ini emang orangnya tuh, wah, otak bisnisnya tuh jalan banget. Emang dari SMA tuh emang udah mempunyai mental seorang pengusaha. So, here it is, Anjar Audi. Okay. Hi everyone. What's poppin', man? I'm good. You? Ya, I'm imagine too. Okay. So kita ngomong apa nih? Oke. Pertama-tama, lo ini adalah seorang pengusaha sejak SMA, gue tahu itu. Dan lo itu berdagang Yes. usaha makanan ya. Oh, salah bro. Kalau lo inget, kita awalnya kita sebenarnya fokusnya nggak ke usaha makanan dulu. Apa tuh? Kita kan sebenarnya dulu waktu SMA, itu sebenarnya kita lagi ngincer-ngincernya fokus yang di dunia entertainment digital. Oh iya. Pertama kali sasaran kita itu sebenarnya kan, karena waktu itu kan istilahnya, apalagi entertainment, apalagi di bidang yang rap itu kan, itu kan kita bukan kita, sorry, maksud gue kan itu lagi nge-boomingnya tuh waktu kita SMA ya kan, waktu masuknya kayak istilahnya Travis Scott ya kan, terus Drake juga lagi gede-gedenya tuh namanya waktu itu kan, apalagi di Young Lex. Itu di Indonesia juga baru sekitar 2015an dia naik tuh. Iya, tapi di waktu SMP sempat ini juga sih, yang singlenya single Wallace ya? Single Wallace, yes. Iya, singlenya Single Wallace gitu ya. Apalagi waktu itu kan di di boom sama berita tuh Rich Chiga gitu kan. Iya, gue inget Rich Chiga banget itu gila sih ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum booming itu kan kita emang udah ada pandangan ke sana gitu ya kan. Nah, sasaran pertama kita tuh dulu, ini buat yang nggak tahu ya, ini introduce dong, ntar orang bingung ini ngomongin apaan kan. Jadi kita ini dulu tuh membentuk sebuah tim. Itu namanya Rapness ya. Atau RNS. Ya, kita di situ visi misi kita tuh ingin menyaingi Rich Chiga dulu. cuman nasibnya berkata beda ya. Bahkan menyaingi siapa ya? Tahu ya gitu. Ya, tapi kita wajar sih, kan Rich Chiga itu kan dia kan homeschooling kan, tapi kita kan sekolah di salah satu SMA. Ya kan, dan ya beda lah soal waktu kita bisa fokus di dunia rapper itu kan beda pastinya. Oke, tapi so far buat gue untuk pengalaman sih oke sih. Gue tuh setiap bisnis ya, kalau nggak setiap ngelakuin hal apa tuh, sebenarnya tuh menurut gue tuh nggak ada yang namanya gagal sih. Karena gagal tuh gagal murni menurut gue nggak ada, karena di setiap kegagalan yang gue buat pasti di situ ada pembelajaran. Menurut gue sih kayak gitu sih bro. Nah, lanjut yang pertama kali kan bukan kuliner kan, kita lebih ke arah YouTube waktu itu kan. Kita sempat bikin konten vlog. Itu vlog lagi rame banget tuh dulu tuh. Iya. Terus juga kita buat lagu juga ya, lagu dan ada MV juga, MV cover, meskipun viewersnya bisa dihitung jari. Bahkan kayak gedean modalnya dibanding views. Aduh. Gedean modalnya dibanding views. Tapi yang kayak tadi sih menurut gua ambil pengalaman sih menurut gue kan. Nah, kita kan sempat buat lagu MV juga ya kan. Bahkan sampai single kita tuh kita push nggak sampai dunia per YouTubean. Kita bahkan loncat sampai ke iTunes, Spotify, masuk iHeart juga tuh. Itu single pertama lu ya? Single pertama yang gue saranin jangan didengar. Malah lo pengen minta itu dihapus ya? Iya, gue minta gak usah didengar. Nanti kita buat lah. Nanti aja lah, jangan coba dicari lah gitu. Aduh.
Gue pengen ketawa nih, serius tadi ketawa banget. Dan juga jangan nonton MV-nya. Ada gue juga. Itu masa-masa kelam. Aduh. Ya masa-masa masa-masa SMA eksperimen, wajar lah, experience lah ya kan. Nah, tapi bener bro, abis itu kan RNS setelah musik itu kan kita pengen dampingin tuh sama yang namanya bisnis food gitu ya. Oke. Nah, ide food ini pertama kali kan kebentuknya waktu itu pas gue lagi ngobrol juga nih sama kakak gue nih, ya kan, kayak ngobrol nih bisnis makanan yuk, tapi pakai nama si RNS ini gitu kan. Nah, sebenarnya buat yang apa ya? Ini mungkin di sini ada konsumen dimsum RNS gitu kan. Halo. Ya kan sebenarnya pertama kali itu RNS bukan dimsum pertama kali jual sebenarnya. Tapi kentang. Itu enak banget sih. Kentang RNS itu sebenarnya oke banget. Dari rasa dan konsep oke. Cuman sayangnya kegagalan kentang RNS itu kegagalannya di sistem operasional menurut gue. Ya kan? Ini komen. Ya, kalau tentang kentang RNS tuh, Sir. Menurut lo itu rasanya gimana? Kan lo sempet nyoba tuh. Rasanya sih gila sih itu, kentang yang harga murah tapi rasanya tuh bisa menyaingi kentang salah satu bioskop ya. Itu bisa menyaingi sih. Tapi gue inget banget sih waktu zaman SMA itu, dia itu jualan kentang itu keliling-keliling kelas. Ya itu emang gila banget. Dan wow, itu bagi gue tuh kayak gila nih orang berani banget mengambil sebuah action gitu untuk peluang produk dia ya. Itu keren sih bagi gue sih. Oke. Yang itu gue akuin emang seru sih menurut gue, pengalaman yang seru. Karena gini, kayak apa namanya, kan di kelas tuh kalau lo tahu waktu itu kan. Sebelum gue itu kan banyak tuh orang-orang yang lagi jualan makanan tuh. Siapa dengan siapanya, siapa dengan misalkan Ana dengan burgernya gitu kan. Si Tuti dengan kebabnya gitu kan. Loh, gue bilang kenapa gue nggak bermain di pasar ini gitu kan. Let's be kompetitor gitu kan. Gue coba masuk dengan kentang RNS yang tadi gitu kan. Ya tapi ini saking serunya sampai kita udah. Nah, ya maksud gue, ayo kita coba di pasar ini. Gue coba awal-awal itu jujur yang susah tuh sebenarnya kadang mulainya sih ya. Mulainya kan gue agak sebenarnya underconfident sebenarnya pertamanya. Gue coba dulu deh. Bahkan gue kayak bukannya sempet kayak nanya lu terus ya. Ini eksekusi nggak Dev ya? Jualan kan nih Dev ya di sekolah? Iya kan? Nggak taunya pada suka. Bahkan yang suka itu gak di kelas kita doang, bahkan sampai ke kelas lain angkatan kita. Ternyata nggak juga, sampai ke angkatan bawah seingat gue. Ternyata nggak juga, sampai ke ruang guru. Sampai guru tuh, itu keren sih. Sampai yang tadinya cuman hari pertama tuh kalau nggak salah 4 order, itu sampai bisa ke 50-an order. Gue sampai kewalahan waktu itu. Gue kan memanfaatkan time istirahat gue, waktu istirahat kan. Istirahat kedua. Iya. Karena istirahat ke-1 gue kirim ke kakak gue siapa yang mesen itu kan data. Nah, dia masak deh. Gue bilang istirahat kedua harus ada. Ya kan, dianterin tuh. Nah, kalau 4 order, 8 order, 10 order itu masih bisa gue manage, Sir. Ya kan, ketika udah 50 order, buset, pas sekolah udah bunyi belnya tuh, gue lupa dia tuh belnya gimana tuh. Banyak variasinya. Banyak variasi, tong neng 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 neng. Aduh, Pak, ini order orang masih di tangan gue. Ya kan, akhirnya gue duluin order gitu. Memang di sini hal yang salah sih, cuman kan gue punya tanggung jawab juga kan sebagai mendelivery kentang-kentang itu ya kan. Ya gitu, kadang gue mikir, wah ini kalau kayak gini terus, maksudnya bingung juga nih gue. Satu sisi baik sih ya, maksudnya bagus, gue seneng banget bisa mencapai
nggak di kelas gue doang, which mean melebar kemana-mana. Bahkan gue sempat niatnya ke angkatan waktu itu kelas 2 apa kelas 3 sih? Kayaknya 2 kalau nggak salah. 2. Makanya gue sempat mikir, wih kalau angkatan atas bisa gue guide juga lebih enak nih. Ternyata enggak. Ya kan, ternyata enggak cukup waktu gue di situ. Ya, so far tentang RNS waktu di zaman sekolah eksekusinya bagus, nggak sebagus waktu turun ke stasiun Gondangdia. Di situ banyak kesalahan operasional dan banyak banget bentrok ide sebenarnya. Kayak gitu sih, makanya kita kacau lah waktu tentang RNS turun di Gondangdia tuh. Sebenarnya ambisi kita sih oke, cuman operasionalnya nggak oke sih. Itu. But ya tentang Rapnesia itu yang tidak pernah terlupakan sih semasa zaman SMA sih. Yes. Menurut gue sih, menurut gue sendiri sih salah satu makanan ikonik menurut gue. Iya, kayak 5 hari kita sekolah tuh kayak ada aja makan safari ya kayak. Ada iya, safari. Ada, iya. Ada sih yang tadi gue bilang, bahkan tuh maksudnya sampai nyentuh 50. Bahkan ya kayak gini misalkan kayak hari ini 20, 32, 18 kan, ntar 42, 4 berapa ke 50. Yang beli banyak, yang utang juga banyak. Yang beli banyak? Yang utang juga banyak. Wah, itu yang memperhambat gue tuh. Gue kasih kentang nih. Sorry. Gue kasih kentang. Ntar ya bang. Maksud gue, nih gue gimana? Gue kan main di waktu ya. Masa gue ke lu lagi sih? Yes. Gue bukannya maksudnya nggak boleh utang atau gimana. Cuman gue keribetan, Sar. Iya kan, yang utang lumayan juga gitu kan. Nggak gue kasih, gue orangnya tipikalnya nggak enakan kadang kan. Gue kasih, gue yang keribetan. Itu salah satu apa ya, bad point-nya. Tapi pendapatan di Kentang Rapnesia itu lebih banyak dari siswa anak sekolahnya ini kita atau dari orang luar? Berarti kalau orang luar kasusnya ini yang merchant di Gondangdia ya. Nah, sebenarnya kalau bahas first time di Gondangdia sama gue jualan di sekolah, itu untungan mana? Sebenarnya untungan yang di merchant. Oke. Hari pertama buka itu orang tuh rame Sir. Gue sampai kayak seneng, berarti bagus nih, rame. Beda sama di sekolah. Di sekolah gue buka cuman 4 atau 6 anak segituan kurang lebih. Ya kan? Tapi grafiknya nih kalau merchant nih begini nih. Kalau di sekolah nih begini. Wah, kebalik. Karena tadi apa? Masalah operasional. I see. Sebenarnya nih salah juga ya di masalah banyak bentrok ide sih. Kadang gitu sih Sir, menurut gue ide bisnis tuh kadang ide sih perlu, tapi kalau ide terlalu banyak sampai bentrok satu sama lain, ini ujung-ujungnya malah crowded menurut gue. Karena bentrok ide kenapa? Yang satu misalkan ini kan masuknya kan bisnis keluarga juga gitu ya. Di rumah tuh kan jadi perbincangan kan. Iya, ide gue begini, ide kakak gue begitu, ide bokap gue kayak gitu, ide nyokap gue kayak gitu. Pak, udah gitu idenya yang satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Masing-masing punya visi misi ya, biasalah milenial versus milenium. Ya, but at least you learn gitu. Tentang bisnis. Ya, it's okay lah, lo itu waktu itu masih 16 years old gitu kan, masih muda. Oh iya. Ya kan, ya it's okay lah untuk lo belajar soal manage operasional dan lain-lain, soal ide bentroknya gimana. Dan so much learn sih emang. So much learn ya. Dan lo setelah Kentang Rapnesia itu kan berganti lo. Kentang Rapnesia tuh udah hilang, udah udah rest in peace gitu. Rest in peace. Nah itu berpindah ke jualan dimsum. Nah, can you tell me why dimsum dan how gitu? Kenapa? Bagaimana dari kentang kayak stop ganti dimsum? Oke, I see. Sebenarnya sorry bentar, berarti dari kentang perjalanannya kenapa bisa jadi ke dimsum gitu ya? Nah, setelah kentang RNS hancur karena masalah operasional, akhirnya RNS ini khususnya di
makanannya ya, produk makanan ini dibina ulang sama orang tua gue sendiri. Yang pasti mereka kan lebih berpengalaman tentang dagang berdagang gitu. Mereka bina ulang dengan mulai dulu tuh sebenarnya ada sosis. Ada sosis bakar sama dimsum. Ya, itu gue pernah coba aja. Iya, enakan sosis apa dimsum? Mau tahu sebenarnya gue. Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya siap. Semua punya lo enak lah, semua dagangan lo enak. Gak ada yang gak enak. Harusnya gue bawa ya. Aduh. Sorry. Nah, kalau masalah kenapa sosis, kenapa dimsum, kalau itu ide itu datang dimsumnya itu datang dari orang tua gue. Dia yang milih produknya, entah dapat mimpi apa itu atau punya analisa kayak gimana, dia milih produk sosis sama dimsum. Karena dimsum demand-nya banyak, kita akhirnya mundur dari sosis. Karena kita fokusin ke dimsum. Kayak gitu. Cuman perencanaannya ke depan kita pengen usahakan si sosis masih akan datang nih, akan tetap ada. Bahkan gue pun juga pengen, kan gue sempet cerita tuh ke teman-teman gue tuh yang baru tahu dimsum RNS, ya kan. Gue ini teman-teman di luar SMA ya, teman-teman lain ya. Gue tuh dulu selain jual dimsum tuh jual kentang. Ternyata mereka penasaran sama rasa kentang RNS. Nah itulah, nanti gue belum tahu sih ya, ini baru masih abu-abu lah. Pengen ngadain lagi sih kentang, sosis, dan dimsum itu secara bersamaan tapi dengan operasional yang stabil. Tapi dimsum itu rame ya? Alhamdulillah rame. Karena gue juga baru cek itu di YouTube juga. Oke. Indonesia dimsum, banyak yang review itu. Waduh, thank you. Para youtuber makanan itu kan. Apalagi ada salah satu youtuber besar juga namanya Bungkus kan. Oh iya. Yang dia kan subscriber itu 600.000 kan. 600.000. Dia nge-review dagangan itu RNS dimsum dengan viewers 350 ribuan. Viewersnya iya. Yang lihat RNS dimsum ini. Nah, gimana nih soal gimana ya, kok bisa sih youtuber makanan itu datang ke RNS dimsum? Oke. Yang pertama, yang pasti gue harus ucapin banyak-banyak terima kasih buat channel yang udah mau nge-review dimsum Rapnesia gitu. Terutama yang pertama pelopornya kalau nggak salah itu Will and Wins dan kawan-kawannya. Will and Wins, terus ada aneka makanan apa ya? Ini sorry ya kalau lupa namanya. Ada lagi yang sering ngomong habek tuh, habek. Ya itu pertama tuh yang gue tahu itu yang datang ke dimsum RNS, ya kan? Mungkin dia lihat, gue pun agak bingung ya dia tahu itu pertama dari mana gitu. Pokoknya waktu itu pertama ada YouTuber datang, waktu itu bokap gue yang lagi di stand, terus di review. Ya kan, terima kasih banyak sih untuk YouTuber makanan semuanya yang udah mau nge-review itu, terima kasih support dan reviewnya itu benar-benar sangat membantu kami gitu dalam terutama dalam promosian ya. Ya kan, terus bisa juga kadang ada yang mengkoreksi kita juga gitu, misalkan Pak sausnya gini atau Pak ini gini, kita benar-benar pasti benar-benar kita tag opini yang kayak gitu ya kan. Dan gak jarang juga YouTuber yang memuji gitu istilahnya, dimsumnya enak kayak dimsum hotel atau dimsum restoran gitu. Ya kalau untuk awalnya bisa masuk YouTube ya itu geng-geng YouTuber yang itu yang awal nge-review, Bang Will and Wins dan kawan-kawannya. Habis itu it's just boom like that. Besokannya ada, ntar minggu depan ada, 2 minggu lagi ada, kurang lebih kayak gitu yang bisa gue cerita. Coba dong lo brand gitu, RNS dimsum ke YouTube Indonesia yang mungkin ada yang belum tahu nih dengan RNS dimsum kan. Oh iya. Silakan. Oke, buat yang lagi nonton Festive Indonesia nih, buat kalian yang suka dimsum ya kan,
dimsum dengan berbagai aneka rasa. Kita ada rasa ayam, ada rasa beef, ada rasa jamur, ada juga dimsum sayuran dan juga lumpia. Nah, nggak cuma di situ, kita juga menyediakan dimsum mentai dan teriyaki. Begitupun juga dengan lumpia. Buat yang lagi nonton, ayo segera cobain dimsum Rapnesia. Bisa juga kunjungi Instagram kami di sini. Dan mungkin yang mau main ke channel Rapnesia juga boleh. Walaupun sebenarnya kita masih vakum ya bisa dibilang. Tapi boleh main, ada video lama-lama di situ. Mau flashback ya boleh. Ya, thank you. Di mana? Forget. Di Jalan Srikaya 2, tepatnya di Stasiun Gondang Dia, guys. Deket Kalok, di pintu utara dan selatan itu ada. Jadi ada 2 stand di sana. Pokoknya yang gerobaknya hitam, bacaannya dimsum Rapnesia. Harga terjangkau ya? Harga merakyat kita, Bos. Tapi kualitas bisa dicoba. Dan lo juga baru buka merchant baru ya? Di mana? Di Sentiong ya pasalnya? Sentiong iya, cuman kita lagi hold ternyata di situ. Because pandemic kita hold. Sebenarnya pernah buka juga di Tanah Abang, cuman kita hold juga. Wah, sayang banget ya. Iya. Because yes, you know gitu. Padahal Sentiong bagus sih. Kita konsep di Sentiong itu tadinya yang pertama dimsum RNS itu punya tempat makan lah. Tapi gue belum pede buat nyebut itu restoran sih, karena tempat makan biasa doang guys, kayak biasa gitu. Gak beruangan banget lah. Cuman minimal orang bisa istirahat di situ kan, bisa makan di situ. Cuman kita hold. Soal profit dari dimsum Rapnesia, ini lebih besar dari kentang Rapnesia atau sosis yang Rapnesia sebelumnya. Bagaimana soal profit dari dimsum Rapnesia ini? Kalau bicara tentang profit, untuk saat ini yang megang profit terbesar masih dimsum RNS dibanding sosis dan dibanding kentang, karena kuantitasnya yang melebar tadi. Untuk profit masih di dimsum. Iya, lo juga selain dine in di dimsum itu ada ini kan, take away dari Gojek dan GrabFood, dari GoFood dan GrabFood ya. Justru gini bos, kita dine in belum fokus ke arah sana. Karena kalau di merchant itu kita kan gerobakan ya guys, bukan dimsum. Maksudnya ntar ada restoran nggak? Kita merchanan doang, gerobakan doang gitu. Paling kalau yang mau dine in kita ada tempat duduk ya silakan duduk di situ. Kita khususnya sebenarnya untuk sekarang bos itu untuk take away bisa. Mungkin kalau kalian pulang naik kereta bisa ke Gondang Dia dulu, atau yang suka di rumah aja lagi WFA bisa lewat GoFood dan GrabFood. Nah itu kan ada dua nih, secara langsung ataupun melalui GoFood dan GrabFood kan. Yes. Nah besaran mana dibandingkan melalui platform online atau secara langsung? Offline or online untuk sekarang dimsum RNS itu masih gede di offline-nya. Offline-nya karena kenapa? Kita ini sebenarnya salah satu PR kita gitu ya di dalam dimsum Rapnesia. Itu untuk memajukan digitalisasinya gitu. Maksudnya digitalisasi itu dari Instagramnya itu kita pengen benerin semuanya. Instagramnya apa postingan-postingannya kayak gitu, atau mungkin promosi-promosi yang ke arah digital, atau mungkin endorsement gitu kan. Karena kan selama ini kan kayak YouTuber yang tadi itu kan istilahnya datang kunjungan karena mereka ingin berkunjung gitu. Istilahnya kita gak endorse mereka, makanya gue banyak terima kasih karena mereka mau datang sendiri gitu, ya kan. Nah untuk kedepannya mungkin akan ke arah digital, karena yang dari online itu masih sangat gapnya tuh jauh, dari online ke offline tuh gapnya jauh. Dan juga lo ini ya strategis banget sih bagi gue. Tempat ya. Tempat. Orang kan pulang pergi dari stasiun Gondang Dia itu kan, ada yang pulang, ada yang pergi. Jadi mereka melewati merchant lo ini dulu nih ya. Ya kan? Kan mereka mungkin lapar karena habis pulang kerja gitu kan. Betul. Nah, gue jadi inget kalau lo bilang
orang pulang, orang pergi naik kereta, gue jadi ingat salah satu kekurangan tentang RNS. Waktu itu sempet ada apa ya, perdebatan atau meeting lah istilahnya di internal tuh. Nah, gue menyusung ide biar kentang itu udah mateng dari awal. Karena kan sasaran konsumen kita orang-orang yang pengen make fasilitas kereta kan, yang sifatnya deket ke buru-buru gitu kan. I see. Iya, kayak kentang RNS itu butuh waktu 10 sampai 12 menit untuk siap disajikan gitu. Sekarang gua suka banget pakai cara mirroring untuk hal-hal kayak gini. Gue mikir, gue orang yang pengen pulang gitu atau pengen pergi. Terus gue bilang misalkan kayak Mbak atau Pak pesan kentang ya. Oh ya, tapi tunggu ya, berapa? 15 menit. Oh iya Pak, besok deh saya beli deh. Iya, tapi di internal katanya mereka nggak setuju kalau idenya itu langsung mateng. Karena memperhatikan hal kayak kefreshan kentangnya itu. Tapi ternyata dibantah, Sir. Sekarang di stasiun itu udah ada yang mulai. Kentang yang gua maksud udah mateng. Dan ternyata prediksi gua bener. Ternyata orang pun masih banyak yang beli. Bukan banyak yang beli, dia habis mulu justru. Ya kan? Mungkin itulah waktu kentang RNS minusnya tuh orang gak mau nunggu lama. Ya bener juga sih, gue pun sendiri gak mau gitu. Lagi mau naik kereta dihambat 15 menit cuman buat nganyem kentang gitu. Gitu lah. Oke. I'm curious. Masalah Revenisa Dimsum gimana nih? Mantap. Masalah Revenisa Dimsum. Yes. Makanya ini sebenarnya gue punya masalah yang cukup deep di Revenisa Dimsum ya. Ini bro, lu kan tahu Revenisa. Jadi ketika denger dimsum Revenisa itu nggak mungkin aneh buat lo. Karena lu tahu Revenisa, terus lu tahu dimsum Revenisa atau dimsum RNS. Nah, kebanyakan orang sekarang itu taunya dimsumnya dulu, bukan RNS-nya dulu. Ya, I see. Jadi orang kayak entah deh, mungkin banyak juga yang aneh nih saat beli kayak kenapa RNS gitu kan? Emang ini si bapak atau siapa bisa nge-rap atau gimana gitu. Sebenarnya guys, itu kan seperti tadi yang pernah kita bahas. Jadi Revenisa itu adalah channel YouTube sebenarnya ya, yang kita buat yang isinya itu berat ke arah musik. Musiknya itu hip hop atau rap atau R&B. Dan kita buat vlog atau video klip gitu kan. Nah, itu RNS. Dan kita fokus juga pengen ke makanan yang tadi dibilang kan di Revenisa. Nah, masalah gue adalah atau tugas gue juga adalah mencoba membuat orang mengerti apa itu dimsum Revenisa atau RNS. Nah, kan dengan cara yang tadi atau apa? Digitalisasi. Ya. Gue harus benerin hal-hal seperti itu, atau mungkin yang tadinya YouTube channel gue yang statusnya vakum akan mulai aktif lagi nih. Karena kan dimsum pakai nama Revenisa gitu, RNS gak mungkin kan dimsumnya jalan tapi RNS-nya redup, ya kan bakal aneh gitu. Correct. Bahkan di salah satu video ada YouTuber kayak nanya, ini Revenisa apa Pak? Dengan sedikit bingung bokap gue jawab, ya rap Indonesia gitu. Rap Indonesia gitu kan, terus kayak maksudnya gimana? Berarti kan kayak gitu dalam pikiran ya kan sebenarnya kan. Nah itu sih yang perlu gue luruskan nanti ke depannya dengan konten-konten yang gue pengen promosikan, yang pengen gue dekatkan kepada customer tersayang gue. Nice. Seperti itu masalahnya. Gue pengen tahu nih tentang omset lo di Revenisa Dimsum gitu kan. Gue pengen tahu, dan juga mungkin lo bisa memotivasi para penonton nih yang ingin memulai UMKM gitu kan. Siapa tahu dengan profit yang bisa dinilai, wah ini oke sih untuk kebutuhan hidup gitu kan. Ditambah kan karena kan kita sekarang nih lagi pandemik gitu, lagi pandemi, banyak yang di PHK, juga perusahaan banyak yang menutup lowongan kerja, dan mau nggak mau mereka harus berdagang kan. That's horrible ya. Yes. Jadi gimana? Kalau misalkan
pendapatan dimsum RNS atau dimsum Indonesia sebenarnya udah apa ya, sering disinggung sama YouTuber lain di video YouTube itu kan, yang biasanya bokap gue di sana. Nah, oh iya gue lupa, ini maksudnya pendapatan sebelum pandemi atau setelah pandemi? Keduanya. Oke. Kalau sebelum sebenarnya kan udah gitu ya, udah di-reveal ya, udah dibuka gitu sebenarnya di video-video YouTube yang lagi nge-review dimsum RNS. Kisaran. Tapi kalau after pandemic ini sebenarnya lumayan berasa sih ya. Oke. Apalagi di bulan pertama sampai bulan ketiga corona itu sempat down sampai minus 60%. Wow. Maksudnya minus 60% itu dari segi omset sih itu. Ya, itu. Bukan dari segi rugi gitu. Ya kan? Nah, sempat membaik waktu itu saat PSBB atau udah setelah PSBB tuh, intinya nggak seketat waktu itu tuh, itu sempat membaik tuh. Kayak udah balik lagi, minusnya cuma 20%. Nah, tapi kan nih balik ketat lagi nih, diketatin lagi kan sekarang kan itu PSBB kan. Jam operasionalnya. Iya, jam operasionalnya kan. Itu di kisaran minus 40%. Kalau yang terbaru sekarang sampai 30% lah dari pendapatan normal. Kalau misalkan kisaran gitu ya, sebenarnya kan ini kan kalau dagang itu kan beda-beda gitu ya. Cuman kisaran let's say yang terbesar. Per bulan ya. Aduh. Minum dulu deh. Bukan nggak. Ya, terbesar yang seperti dilansir di YouTube lain, bahkan tuh keluar bukan dari gua, bahkan itu dari bokap gua sendiri yang langsung di lapangan. Nah, dia pernah ngeklaim itu 8 juta per hari. Jadi kurang lebih bisa dihitung ya, istilahnya 8 dikali 30. 240 juta. Ratusan juta. Yes. 240 juta. 240 itu juta. Let's say mungkin terbesar ya. Terbesar ya. Ya, untuk merchant yang dagang di pinggir jalan seperti itu besar banget sih. 200 jutaan per bulan. Wow, itu big number. Oke, emang gua sangat-sangat bersyukur sih dimsum Indonesia udah bisa rame yang di stasiun Gudang. Makanya gue nggak berhenti, itu banyak banget terima kasih sama orang-orang yang support dimsum RNS, termasuk lo sendiri nih sekarang. Of course man. Yes. Ya, thank you banget. Itu kewajiban. Oke, siap. Thank you banget buat siapapun yang sekedarnya cuman beli pun, itu gue thank you banget gitu kan, udah berpartisipasi dalam perjuangan dimsum RNS ini versi gue gitu kan. Menurut gue itu perjuangan sebuah brand gitu kan. Apalagi khususnya buat orang yang nge-review di IG story, yang nge-tag dimsum RNS, itu thank you banget. Atau apalagi yang tadi gue bilang, YouTuber yang tadi, thanks a lot. You serving dimsum lumpia and you get 100 million rupiah in a month. Itu wow banget sih. Kalau bahasa nyeleneh itu kan kayak jual makanan receh gitu kan, makanan receh gitu. Makanan receh. Kayak cuman jajanan iseng gitu kan. Ya, iseng. Tapi omsetnya udah kayak restoran ya. Yes, memang pendapatan F&B itu ya, atau food and beverage itu emang gede banget sih menurut gua. You are an entrepreneur, young entrepreneur. Okay. As an entrepreneur, what's the ability that every entrepreneur that must have to hone? Apa sih kemampuan pengusaha menurut lo yang harus setiap pengusaha itu harus diasah? Harus diasah. Iya. The ability is patient. Kesabaran. Oh, patient, ya, kesabaran. Kesabaran tuh menurut gua hal yang rata-rata hilang di kebanyakan orang ketika
pengen menjadi entrepreneur, pengen jadi businessman atau apapun, orang itu terkesan buru-buru jadinya dalam mengambil decision. Sedangkan kita tahu fast decision akan mengarah kepada short term. Yes. Tapi short term bukan mengarah ke long term. Justru menurut gua dalam pembentukan decision itu harus benar-benar matang agar decision itu bisa ditanggungjawabkan ke arah long term, nggak cuma short. Jadi menurut gua yang harus dipunya sebenarnya passion atau kesabaran. Mungkin ada lagi, walaupun klise, kerja keras kayak gitu kan, struggling gitu kan, jangan gampang ngeluh. Memang hidup misalkan jadi entrepreneurs itu memang take the highest wave, menerjang ombak yang besar gitu kan. Kalau lu berpikir gue pengen jadi entrepreneurs karena gue pengen seneng-seneng, gue pengen jadi enak hidup gue, jadi terkenal, diakui sama teman, sebenarnya nggak semudah itu. You not will get at the first time gitu. Itu nggak akan happen. Jadi jangan ke situ dulu. Tapi lo bahkan kayak apa ya? Lo nggak bakal dapet itu, mungkin bakal sebaliknya. Karena kenapa? Salah satu juga yang sangat penting untuk entrepreneurs menurut gue di money management sih. Jangan money management yang apa ya, yang kesana kesana mari gitu dah. Istilahnya money management untuk diri sendiri, harus berhemat gitu kan, harus irit gitu kan. Istilahnya sekarang gimana mau dianggap keren sama temen kalau istilah kita nggak hedon gitu kan. Rata-rata kan orang sekarang kan suka banget judge dari ke arah situ kan. Istilahnya pakaian lo apa, jam lo apa, celana lo apa, atau enggak lo bawa apa. Nah, entrepreneur sedangkan dituntut untuk ngirit, karena ujung-ujungnya buat apa? Untuk modal. Ya itu, irit kan yang nggak mungkin beli barang-barang hedon gitu kan. Menurut gua itu sih harus sabar sih, passion. But I agree with you tentang kesabaran itu. Itu berarti jatuhnya juga ke mental pengusaha dong. Iya, mental pengusaha. Karena banyak banget kita ini yang mau jadi pengusaha, tapi mereka nggak punya mental pengusaha. Makanya jadinya kayak ya setengah jalan aja. Oh, setengah jalan. Ya kan, jadi mereka cuma jualan 3 bulan dengan harapan mereka dalam 3 bulan itu untung besar untuk bisa menutupi modal. Padahal kan it's not an easy like that gitu. Iya, nggak gampang kayak gitu ya. Mungkin ada orang yang gampang, teman. Ya itu mungkin lu nggak lihat semuanya kisah dia gitu kan. Mungkin ada orang yang bilang enggak, tuh temen gue gampang-gampang aja entrepreneur, tapi gue gini. Mungkin gue bukan entrepreneur sekali. Mungkin lu baru dengar cerita yang gampangnya gitu kan. Karena kan umumnya orang kan saat cerita kayak gini kan pasti kalau nggak sama yang orang dia nggak kenal banget, pasti sebenarnya yang dia ceritain kan saat-saat dia naik ini sebenarnya kan. Bukan saat yang ini nih, yang lebih panjang ini nih. Padahal ini tuh sebenarnya ada. Dan gue pengen untuk orang-orang yang sedang, walaupun gue bukan ahli banget ya dalam hal entrepreneurs, banyak banget orang yang sangat jago untuk memberikan pelajaran kayak gini, tapi pesan pribadi gue secara personal untuk kalian, itu passion itu penting banget ketika kalian lagi struggle di masa-masa ini gitu. Banyak orang tuh yang kayak akhirnya nggak survive di sini, akhirnya udah nggak kuat gitu loh. Karena emang jadi entrepreneur itu take the highest wave, ambil jalan yang terberat menurut gue. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang gue dapat gitu loh, prinsip bisnis lo itu lebih ke long term ya dibandingkan short term, bener nggak? Iya, kita usahain untuk long term. Why? Ya karena hidup gue long term, mudah-mudahan. Maksudnya bisnis short term, pertanyaan gue, orang emang ada mikir bisnis short term. Dan salahnya orang juga, mereka banyak memulai bisnis itu dengan brand yang sama karena mengikuti tren. Apakah itu salah atau benar bagi lo? Gimana? Mereka memulai bisnis, menjualkan brand itu berdasarkan tren aja. Tren. Jadi kalau tren itu udah hilang, mereka ya udah cuci gudang, gulung tikar. Sebenarnya susah untuk jawab benar dan salah sih ya. Buat ada orang yang tipikal dagangnya seperti itu, memang follow the trend gitu loh. Trend is friend ya kan, trend adalah teman. Tapi dari beberapa kisah yang gue dapat, orang-orang yang seperti itu, ketika sebuah tren udah mati, artinya bukan tren lagi, mereka akan mengendarai tren yang lain. Misalkan sekarang trennya jualan mic nih,
Tahu deh lagi gimana deh mic tren banget. Yeah. Gua ikut nih kan, gua mau jual mic nih karena nggak tahu nih naik banget mic. Ketika mic udah bukan jadi tren lagi tuh misalkan ya kan, mungkin trennya sekarang, ini nih, ya udah, gua jualan ini jadi bingkai. Susah sih untuk jawab salah dan benar, itu mungkin gaya orang berbisnis dan berdagang jatuh. Tapi gue juga membaca sebuah riset juga dari Global Entrepreneurship Index. Jikalau jumlah wirausahawan Indonesia itu kecil dibandingkan negara tetangga lainnya, bahkan di tingkat ASEAN. Thailand 5% jumlah wirausahawannya, Malaysia 6%, Singapura 7 or 8%, Indonesia only 3%. 3%. Yes, right. Kalau kita ngomongin skala, Indonesia itu lebih besar dibandingkan yang lain, ya kan? Singapura cuma 5 jutaan berapa, dan Malaysia 30-an atau Indonesia 270 juta penduduk, tapi hanya 3% jumlah wirausahawan di Indonesia. What's your view about this issue? Mungkin pertama 3% itu dihasilkan karena memang dari jumlah yang banyak kali ya. Kan kalau semakin banyak, ya kan akan semakin tipis juga persenannya. Tapi memang perlu diakuin angka segitu buat Indonesia memang tergolong lumayan kecil ya. Dan memang banyak temen gue tuh lagi membicarakan hal itu gitu. Mereka ingin, yuk buat teman-teman yang lain, yuk dorong yuk kita jadi si 3% ini. Atau enggak kalau bisa si 3% berubah jadi 4, 5 atau gimana gitu ya kan. Ya kalau my view atau pandangan gue memang seperti tadi sih ya, memang masih tergolong kecil. Gue berharap banyak anak muda, tapi kalau gue lihat ya dari segi anak muda sekarang, gue nongkrong kemana kesini kemana itu rata-rata oke sih, ngobrolinnya itu udah tentang bisnis gitu loh. Kalau dulu kan ngobrolnya tentang si A gitu tapi sekarang it's different. Dan I like that. Udah beda, tentang bisnis. Ada yang bahas bisnis import, bahkan ada bahas yang bisnis batu bara ya. Gue diem aja dia tuh, gue bilang bisnis batu bara. Tapi banyak pelajaran yang gue dapet gitu kan. Ada yang bisnis apa istilahnya yang kecil-kecilan, apa kedai kopi salah satunya. Sebenarnya nggak kecil juga sih ya, lumayan dominasi pasar. Mungkin gue harap kedepannya orang-orang yang berbicara dengan bisnis yang menurut gue itu banyak tuh di kalangan gue, rata-rata bisnis semua bahasnya. Semoga mereka semua bisa merealisasikan apa yang mereka bicarakan saat itu, gitu kan. Gue juga ingin menambahkan sedikit. Kita itu ternyata lebih jiwa itu konsumtif dibandingkan create something. Jadi ya orang Indonesia itu lebih terkesan lebih suka membeli, beli, ngeluarin duit dibandingkan menghasilkan atau menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Itu mungkin salah satu penyebab Indonesia itu masih rendah jumlah wirausahawannya. Betul. Karena jiwa yang konsumtif itu benar-benar udah menempel dari dulu sih ya. Indonesia tuh emang gilanya soal membeli. Iya, membeli ya. Teman yang membeli. Nah. Ya. Oke. Selain menjadi seorang pengusaha, you are an investor. You play investment kan, right? Yes. Lo bermain investasi. Bahkan kita juga pernah bermain investasi ketika kita SMA kan? Yes, SMA itu awal-awalnya kita mengenal belajar kita, eksperimen lah itu. We play trading, dan gue inget banget dulu hasil uang itu kadang-kadang kita suka kalau setiap pulang sekolah itu kita jajan di warkop kan, beli warkop kadang buat nasi goreng gitu kan. Karena kan sebenarnya lebih tepat yang kita dulu itu sebenarnya binary option sebenarnya biasanya kan. Ini juga salah satu instrumen investasi. Cuman hati-hati, gue tahu banyak orang yang pro dan kontra bilang binary option ini sebuah investasi. Cuman itu serah kalian. Maksudnya di sini kita lagi bahas, kita waktu binary option itu kita tuh buat warkop dan nasi goreng ya. Pertama kali kita kan belajar itu gitu. Iya, kita juga modal kecil ya. Karena bisa modal kecil ya kan. SMA kan. Iya, paling 20.000 paling dapatnya 10 ribuan ke atas lah, dia kan 80% kalau nggak salah ya. Yes. Soal talk about investment gitu. Nah sekarang nih lagi
rame nih soal investasi saham ke perusahaan anak muda. Mereka rame banget soal ngomongin apa pada download platform yang soal kita buat invest gitu kan. Nah, pandangan lo nih soal anak muda yang langsung main without learning first. Yes. Apalagi ini saham perusahaan. Ya, itu besar karena dia kan slot. Nah, gimana? Oke, kalau bahas topiknya anak muda yang langsung main without learn, yang pastinya impresi gue ke arah negatif gitu lah. Karena mungkin banyak orang juga yang bilang kalau investasi tanpa dasar pembelajaran atau dasar analisa itu namanya bukan investasi tapi judi, karena kan gambling. Tapi dengar pertanyaan lo yang tadi, gue jadi ingat gue pernah download salah satu ebook gratis dari pemain saham, but I forget the name. Itu dia cerita tentang main saham tanpa pengetahuan apapun, kayak anak kecil naik sepeda sebelum dia bisa naik sepeda. Jadi anak kecil misalkan dibeliin sepeda sama bapaknya nih, tapi dia nggak diajarin dulu, langsung goes aja gitu. Langsung roda 2 gitu kan? Iya, langsung roda 2 gitu kan, standing gitu. Langsung maju, langsung goes. Nggak taunya ya seperti yang kita tahu kan, resiko kecelakaan kalau nggak berpengalaman dan pendidikan di dunia itu kan pasti tinggi. Resikonya tinggi gitu. Akhirnya tuh anak jatuh. Di buku itu bilang sekarang salah sepedanya atau salah anaknya. Ya jelas salah anaknya gitu. Yang pasti highly not recommended untuk langsung terjun main saham atau invest saham tanpa education. Ya, tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Maksud gue kayak beberapa ada yang belajar dulu, beberapa ada yang cuma ngikutin tren. Oh, buat yang belajar of course good. Of course good. Buat yang belajar. Ya itu sih mungkin yang bermasalah tuh yang cuma ngikutin tren, yang cuma kayak cuan profit. Tim profit. Nah, gue juga ingin ngasih tahu nih beberapa sedikit aja soal investasi saham. Jadi di investasi saham itu ada jenis-jenis keuntungan dan kerugian. Jadi bukan cuma cuan profit aja. Ada. Dalam soal keuntungan investasi saham itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada capital gain, lalu yang kedua ada dividen. Yes. Capital gain itu adalah nilai selisih antara jual beli dan jual dan harga jual dan harga beli saham. Lalu yang kedua ada dividen. Dividen itu adalah merupakan sebuah laba perusahaan yang dibagikan kepada seluruh para pemegang saham. Lalu di investasi kita juga ada namanya kerugian. Gak semuanya hijau soal investasi saham, gak semudah itu. Di kerugian investasi saham itu ada 3 jenis. Yang pertama ada capital loss, yang kedua ada suspensi, lalu yang ketiga ada likuidasi. Capital loss itu adalah harga jual saham lebih rendah daripada harga beli. Jadi misalnya kita beli satu slot perusahaan A, harganya misalnya satu slot itu 3 juta. Lalu kita jual mungkin cuma 2,4 atau 2,5 karena performa perusahaan yang menurun. Lalu yang kedua ada suspensi ya. Suspensi itu lebih transaksi saham kita ini disuspend oleh suatu penyelenggara, makanya kita nggak bisa melakukan transaksi di saham tersebut. Lalu itu yang disuspend company-nya apa siapanya kalau kayak gitu? Transaksi ya. Lalu yang ketiga itu ada likuidasi. Likuidasi terjadi apabila perusahaan yang kita taruh kita sebagai pemegang saham tersebut itu dijatuhi dibubarkan atau digugat oleh pengadilan, istilah tuh kayak pilot mungkin ya. Jadi kita ya udah bubar, kita udah naruh saham tapi kan ada something problem. Biasanya karena ada kasus gitu ya. Ya itu mungkin lebih kayak perusahaan itu mempunyai hutang banyak. Jadi dia tidak bisa menutupi, kita dinyatakan pilot. Ya udah, uang kita yang kita investkan ke perusahaan tersebut hilang. Itu sih itu. Kalau misalnya ada salah atau salah dari statement gue, mohon koreksinya. Teman itu yang gue pelajari itu, yang gue dapat
ada jenis-jenis keuntungan dan kerugian dari investasi saham. Mantap, temen gue satu ini sekarang, waduh, kayak master saham. Alah enggak lah lo. Waduh. You more rich than me, man. No. Kalau saham, no. Definitely not. Aduh, mantap tadi penjelasannya. Ya, tapi lo itu soal investasi lo lebih main ke jangka apa? Short term or long term? That's an interesting question. Dua-duanya sebenarnya gue pengen eksekusi gitu. Karena berdasarkan kebutuhan gue pun ada yang sifatnya short term dan sifatnya long term. Nah, yang pasti gue cari bidang investasi apa aja yang kira-kira cocok untuk short dan cocok untuk long gitu ya. Mau gue coba eksekusi dua-duanya sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya gue ini nggak banyak yang bisa gue bilang tentang investasi yang saham ini ya. Karena gue pun kemarin WA kan kita kan tentang saham itu kan. Yes. Iya, karena gue belum terlalu banyak pengalaman dan kalau gue belum terlalu ngerti, gue takut untuk eksekusi gitu. Apalagi mendengar tadi ada 3 macam jenis loss gitu kan. Tapi so far gue suka sama saham karena ada 2 gitu kan. Keuntungannya satu yang dari pergerakan harga dan dividen gitu. Which mean dengar dividen itu kan benar ya, koreksi gue salah. Dividen itu walaupun kita nggak menjual saham kita, tapi kita dapat untung kan? Correct. Gak harus jual dulu. Correct kalau kayak gitu. Karena suka bingung kalau ngomong investasi kayak masalah kalau udah beli, gue kadang suka bingung kenapa harus jual gitu. Itulah, memang kadang-kadang kalau otak swing trade-nya lagi jalan tuh kayak gitu. Cuman so far gue nggak mau memilih sih, kayak lebih ke arah why not both gitu. Tapi kalau soal kita ngomongin about digitalisasi itu, lo pasti nggak lupa soal Bitcoin dong. Oh, Bitcoin. Itu mata uang tergila yang pernah ada. I have it. You have it? Oh my god. Walaupun 0, berapa itu? No problem. I have it. Gila, Bitcoin sekarang di tahun sekarang ini udah nyentuh 560 juta satu Bitcoin. That's true. Tapi kayak kalau nggak salah hari ini turun nggak? Gua kemarin soalnya ngecek di 400-an. Oh, gak turun ya? Kemarin lupa gue ya, kemarin atau kemarinnya lagi itu di 400 lagi. Gitu. Gue ceknya sedang segitu sih, yang 500-an sih. Oh, mungkin naik lagi mungkin ya. Hari ini sih nggak cek. Cuman Bitcoin ini bakal jadi mata uang masa depan gak sih menurut lo? I think yes. Mata uang masa depan tuh maksudnya untuk transaksi. Loh, bahkan kan di luar negeri katanya Bitcoin emang udah jadi secara harfiah gitu kan. Tapi Amerika menolak itu. Amerika don't want Bitcoin. Don't want. Because what? Because they have dollar. Oke. Masa ketika Bitcoin masuk gitu. Ya. Nah, dolar akan tersaingi dan nilai dolar akan jatuh. Dan semua transaksi akan menggunakan Bitcoin, lalu dolar Amerika Serikat yang kita kenal emang mata uang tertinggi nilainya mau dibawa kemana? Makanya Amerika emang agak wanti-wanti dengan. Oh, jadi dia Bitcoin. Lebih ke arah defensif ya sama cryptocurrency gitu ya. Yes. Oke. Itu salah satu dark side-nya. Oke. Ya mungkin benar statement yang lu bilang tadi tentang Amerika ya, pasti defensif sih ya. Mungkin karena they don't want to lose gitu kan, jadi defensif. Tapi gue mengapresiasi juga kepada kinerja pemerintah Indonesia, yang mana IHSG ini kita membaik. Oh yes. Pandemi lalu Desember di penghujung tahun Desember 30 Desember itu kita close itu turun jatuh dari level 6.000 menuju 5.900 di tahun 2020. Oke. 30 Desember. Dan sekarang gue baru cek itu IHSG 6.400. Oke. Udah naik. Dan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto juga optimis juga untuk jor-joran soal IHSG untuk para pelaku saham, untuk tidak takut lagi untuk dipulihkan kepercayaannya supaya level IHSG ini naik. Mr. Erlangga, he's pretty here that the uncertainty of the capital market due to the pandemic during 2020 will end. And I'm optimistic about that. I hope.
Karena ketika para pelaku saham ini pulih kepercayaannya, itu akan menderek level IHSG. Dan rencananya itu dari Bapak Menko itu pada Desember 2021 nanti akhir, level IHSG kita akan menyentuh level 6.800 sampai 7.000. Dan bagi gua itu ya it's possible bagi gua. Itu mungkin aja. Dan juga itu possible ditambah juga banyak emitmen positif dari pemerintah jikalau akan ada minimal 30 perusahaan yang akan melakukan IPO, initial public offering. Oke. I like this topic sebenarnya. IPO ya. Berapa? 30 perusahaan minimal. Menurut minimal. Ya, prediksi 30 perusahaan. Oke. Emang jadi bahan perbincangan juga nih. Bahkan kemarin juga ramai kan soal Tokopedia. Tokped, yes. Tentang Tokped pengen go IPO gitu ya. Ada siapa lagi tuh? Gojek kalau nggak salah. Ya, Gojek ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya Gojek, Tokped dan kawan-kawan itu. Seneng sih dengar kayak Tokped maupun Gojek bisa go IPO kayak gitu. What do you think about the economy in 2021 in Indonesia especially? Apa kalau bakal melihat hijaunya atau merah? It's mean talk about future kan, karena kan belum terjadi kan. Yes. Justru sebenarnya ini kan ekonomi Indonesia kemarin ini kan sempat down tuh. Yeah. Misalkan let's say dari segi bisnis properti gitu. Bahkan kita sempat resesi. Iya. Nah, akibatnya kan properti itu harganya down tuh. Yeah. Ya kan waktu gue tanya, gue kan juga lumayan aktif dalam bisnis properti gitu. Kita kan pengusaha properti kan. Yang jualin properti, kita tahu itu pahitnya. Oke. Nah, itu kan kalau lu ingat kan pada down. Tapi justru setelah gue baca buku bisnis, kadang ini justru jadi good opportunities buat beberapa orang gitu. Good opportunities untuk beberapa orang karena harga properti lagi down. Jadi kan mereka bisa beli dengan harga murah gitu kan. Yeah. Nah, ini berhubungan sama pendapat gue nanti 2021. Semoga dengan kan ini pengen divaksin juga ya sekarang ini nih. Iya, ada program vaksinasi. Ya, agak bingung ya. nanti jadi melebar ke vaksin kan. Gue kalau memang corona bisa ditangani dengan baik, entah dari segi vaksin atau penyebaran atau dan lain-lain ya. Yang pasti 2021 pasti green sih. Menurut gue. Karena kan misalkan gue beli yang dari properti sih gue gampangnya tadi gue beli rumah ini tadi murah. Terus ekonomi udah better gitu kan. Yang pasti membaik dan dimsum RNS pun jadi rame lagi. Wah, alhamdulillah. Iya, main dong. Siap. Kayak gitu. Dan gue juga pikir emang bakal green karena selama pandemi ini banyak sekali orang-orang jadi pengusaha yang jual-jual produk mereka melalui Instagram. Itu kan ramai banget tuh. Oh iya, melalui Instagram, TikTok itu kan ramai banget. Apalagi ada platform TikTok ini kan. Ya. Itu gue juga kita tahu our friends gitu kan, teman-teman kita kan pada jualan banyak banget kan. Iya. Baik makanan atau yang kemarin tadi itu thrifting baju. Ada juga teman gue kayak yang jual masker, alat-alat cantikan apa semua. Iya, semua jadi pebisnis dan itu gue sambut baik sih soal itu. Yes. Itu keren banget sih. Akhirnya kita millennials ini memiliki jiwa great gitu loh. Oke. Yes, bukan menjadi seorang konsumer lagi yang konsumtif jiwanya, tapi yang bisa menghasilkan. Oke. Nah, yang gue suka juga, kenapa gue kalau di sisi gue, kenapa gue suka ketika orang-orang itu tadi ya bukan jadi konsumer lagi tapi jadi the creator atau the seller. Pasti secara mindset itu akan berubah saat dia di posisi seller sama dia di posisi konsumer gitu kan. Mungkin yang gue tekanin tadi sih ya, dia pasti lebih irit gitu loh. Kan lebih irit, lebih sederhana, lebih mikir, aduh gue tuh kayak gini. Kita sebelum
misalnya kita waktu itu SD atau SMP kan uang jajan gitu ya kan. Kita tuh kayak mau beli apa-apa tuh nggak mikir gitu kan. Gue lapar atau gue pengen ini, gue pengen jajan, kita nggak mikir. Tapi setelah kita nyari duit sendiri, ya kan, ada jasa kita di saat kita nyari duit sendiri, ini uang hasil kita nih, pengorbanan kita buat dapet ini itu apa gitu loh. Walaupun misalkan jumlahnya 10, 20 atau 50, di saat ingin membayar itu ada rasa hurt to pay, rasa sakit dalam membayar gitu. Yang ujung-ujungnya ini kalau gue sih ya, ini akan mengarah ke irit, ke hidup yang lebih sederhana yang sangat cocok menurut gue bagi seseorang yang ingin jadi entrepreneur. Apalagi misalkan berasal dari keluarga yang misalkan di middle gitu kan. Kalau di high kan mungkin kayak, wah gue entrepreneur tapi gue nggak irit. Ya iya kan. Ente kan enak di kebun kan ada tuh, di kebun apa itu Ferrari papa nggak kepake. Tapi especially ini buat orang-orang misalkan yang di middle atau di low, emang perjalanan entrepreneur yang pasti akan menguras banyak keringat ya, dan mungkin tangisan menurut gue. Ya karena yang tadi struggle-nya tuh pasti mantap banget. Let's talk about future. Gue sangat suka dengan orang yang futuristik. Oke. Nah, tahun 2045 mungkin Indonesia itu 100 tahun. Pemerintah jor-joran bahwa kita akan jadi top ekonomi. Indonesia masuk jajaran top 10. Ya dengar. Ya, top 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Asia atau dunia antara kedua itu. Lo optimis gak soal Indonesia akan menjadi negara top ekonomi? Mungkin top 5, top 1 mungkin? Menurut gua sih optimis sebenarnya. Optimis karena simple sih jawabannya. Karena Indonesia satu, sumber daya alamnya banyak, sangat kaya gitu kan. Nah, flora, fauna. Terus sebenarnya SDM kita tuh banyak. Buktinya sekarang orang nyari lapangan kerja itu susah, artinya tuh banyak orang, kita tuh punya sumber daya manusia tuh banyak, manusia tuh banyak gitu kan. Tempatnya. Cuman tempatnya kan, atau mungkin ya tempatnya sih ya, gue bingung harus nyalahin pemerintah atau nyalahin siapa gitu, kenapa nggak buat tempat pekerjaan lagi, tempatnya tuh kurang. Tapi optimisme gue seperti kembali ke awal, karena gue tahu Indonesia sumber daya alamnya tuh banyak dan sumber daya manusia banyak. Jadi itu salah satu udah jadi tanda, jadi syarat negara yang top 10 tadi. Di situ gue ngeliatnya. Oke, kalau tadi lo sempat singgung soal tempat kerja. Oke, tempat kerja yang terbatas. Iya, ya sebenarnya kalau kita mau sayang pemerintah atau apa, kita agak susah karena ini bergantung pada investor. Ya, kayak kita tahu perusahaan multinasional yang menaruh tempat di sini kan, itu kan karena investor dan itu terbuka lapangan kerja. Okay. Dan karena UU Cipta Kerja kemarin yang memudahkan investor untuk berinvestasi Indonesia, itu banyak banget. Tesla ingin investasi Indonesia, LG dan Amazon, Google itu ingin membuka sebuah perusahaan di Indonesia, dan itu akan membuka lapangan kerja. Bagi gue kunci untuk kita supaya dapat nih orang-orang ini bisa kerja di get a job ya. Jadi mereka udah bukan jadi pengangguran lagi, itu karena kita kekurangan investor yang banyak membuka perusahaan-perusahaan. Okay. Gitu sih. That makes sense. Tapi di tengah lo ceritain tadi tentang investor, gue berpikir kan, tadi kan lo bahas tentang futuristik, ya kan? Ini pikiran gue yang kadang mengganggu, ini lah future gitu kan. Lo tau kan dulu sebelum futuristik, di tempat parkir kita masuk motor itu orang yang ngetikin ngasih ke kita. Sekarang tinggal pencet atau mungkin kartu. Iya. Nah, akhirnya sekarang banyak juga, nggak cuma di depan tempat parkir, tapi di belakangnya pun nggak ada orang. Gue nyari nih orangnya mana? Oh nggak ada, saya tinggal tap sekarang.
gue bingung kadang harus berpikir sedih atau berpikir kayak wah udah futuristik karena kemudian orang-orang yang ada di depan sama di belakang parkiran ini gimana nasibnya? Jadi apa? Kang pecel lele, ya kan? Banyak loh sekarang yang kerja jadi kayak gituan. Banyak loh belum di gedung mana terus akhirnya cuman gara-gara teknologi yang simple kayak gitu dilibas semuanya. Pertama mungkin yang kelibas utama yang orang yang ada di depan ya. Karena kan di beberapa mall yang belakang biasanya masih ada tuh. Itu yang ke depan kan dilibas. Nah, semakin kita futuristik, sebenarnya ada serem ya. Iya kan, semakin kayak kesan jeleknya kita sebenarnya nggak butuh human untuk ngelakuin itu. We have machine gitu kan. Kayak why not machine gitu, lebih murah, nggak bolos istilahnya kan gitu. Nah, pertanyaannya gue balik tuh gimana tuh kan lo suka futuristik gitu. Itu futuristik apa enggak bayangan nightmare gue tentang gue tuh kayak nanti berapa banyak pekerjaan yang dipangkas semua. Sekarang udah ada vending machine, gue yakin nanti vending machine jadi hal yang populer. Mungkin sekarang kayak orang malas aja vending machine, mending gue ke warung. Iya. Iya kan. Tapi gue yakin suatu saat nanti vending machine akan jadi hal yang komoditi gitu, hal yang umum. Di setiap kampus ada vending machine. Iya. Makanya kampus kita pun ada. Ada. Betul. Bahkan bermacam vending. Macam-macam isinya. Aduh, gak kayak lo. Iya, bahkan gak cuma satu brand loh. Walaupun banyak brand loh. Iya kayak gitu lah kurang lebih. Di kereta kan juga ada tuh. Yes. Oh, berarti kalau soal itu kita berbicara soal artificial intelligence kan. Oh, AI ya. Agree. Ya, gue juga sebenarnya agak 50-50 dengan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia gitu. Cuman ya kita hidup kan terus maju berkembang gitu. Ini merupakan sebuah risiko hadirnya teknologi. Itu harus dikecamkan. Ini resiko hadir teknologi. Kalau kita nggak mau adanya machine robots, ya kita minimalisirnya soal teknologi kan. Kita nggak usah pakai vending machine, pakai aja orang duduk gitu. Betul. Tapi kan hadirnya teknologi ini kayak untuk mempraktiskan, jadi praktis gitu kan. Semua efisien. Iya, apaan efisien? Gue mesen rasa apel yang keluar jeruk gitu. Gue iklan saya gak mau beli vending machine. Gue bilang, gue kayaknya gak mencet ini. Gue yang ini keluar, gue mau laporan sama siapa? Sama satpam gue panggil. Tapi sekarang banyak improvement sih gue lakuin vending machine tuh. Banyak improvement. Dan gue sebenarnya salah satu orang yang suka ya lihat vending machine kayak punya nilai unik tersendiri gitu saat menggunakan itu. Apalagi sekarang vending machine kan ada yang nyediain kopi, nyediain coklat dingin atau panas. Betul. Hal yang interesting menurut gue gitu. Pengen nyoba gitu. Harganya pun gak mahal. Waktu itu gue beli es coklat cuma 10.000. Ya mungkin apa film yang Will Smith itu? Film yang Will Smith yang populer soal robot. Apa? I'm Survivor atau apa? Gue lupa ya. Film Will Smith? Yes, Will Smith. Yang ada robot ya? Tentang robot? Iya. Yang film Will Smith yang ada robot apa nih? Yang tentang robot? Pokoknya berbagai macam film robot lainnya kan. Itu mungkin yang di mana kita akan berhidup berdampingan. Kita akan hidup berdampingan dengan robot itu mungkin akan terjadi. Oke, kalau di bayangan gue film Doraemon yang robot. Betul, hidup berdampingan, benar. Ya, itu ya emang sih agak serem sih karena takutnya ada sebuah yang kita bisa perang robot. Jangan serem. Ya, manusia ketusuk mati. Robot ketusuk ganti oli. Jadi diperbaiki. Iya. Itu seremnya sih. Oke, that's scary thing. Cuman gini sir, oke itu kan bahas tentang war, tapi kalau bahas tentang ekonomi ini kadang lebih mengerikan lagi gitu karena gimana ya maksudnya gue pernah nonton video kalau nanti itu bakal kan kalau kita sekarang adanya low class sama high class ya 3 kelas ya
Iya, low class, middle middle class, class, high class. ya. Tergantung dengan pendapatan gitu. Yes. Nanti di futuristik sana, tahun-tahun futuristik bakal ada yang namanya, sorry gue lupa namanya, kasih waktu bentar. Apa ya? Kelas yang tidak berkelas gitu. Oke. Jadi apa ya? Sorry gue mau kasih tahu, cuman gue lupa namanya. Jadi nanti ada kelas baru, namanya kelas yang tidak berguna. Iya, kelas tidak berguna, kelas tidak berguna. Nah, jadi nanti itu, ini yang membuat video ini kayak mengeluarkan analisanya dia. Nanti bakal ada kelas itu, kelas tidak berguna. Kelas tidak berguna ini yang nggak punya pekerjaan, karena pekerjaannya diambil alih sama robot-robot yang kita bicarakan tadi kan. Nah, terus si kelas tidak berguna ini masih bisa senang-senang dan menikmati hidupnya dia. Uangnya dari mana? Menurut video itu uangnya dari pemerintah. Kalau pemerintahannya itu istilahnya mementingkan masyarakat. Nanti gue mau tanya nih, maksud lo dari persepsi lo nih bakal terjadinya. Nah, nanti pemerintah itu punya tanggung jawab untuk memberikan uang untuk si orang yang ada di kelas yang nggak berguna. Namanya emang agak kasar sih, cuman di video itu kenyataannya kayak gitu. Jadi biar si kelas gak berguna ini masih tetap bisa have fun, masih bisa tetap hidup gitu. Karena pemerintah nanti bakal dapat uang lebih banyak dari pajak-pajak yang dia sebar gitu kan. Nah, salah satu tanggung jawabnya untuk masyarakat memberikan uang buat orang yang di kelas tidak berguna. Menurut lo gimana tuh? Itu menurut lo it's possible or impossible atau kayak enggak nih? Ya kalau masalah mungkin atau nggak mungkin, semua mungkin aja sih. Apalagi pemerintah yang pemegang kuasa, apalagi menyalurkan uang kepada hal yang useless. Oke. Ya kan itu berarti useless namanya. The useless class, ya ampun, the useless class. Iya, ketemu. The useless class nanti. Ya gue nggak kaget sih kalau itu mungkin akan terjadi, karena sekarang juga banyak kejadian pemerintah menyalurkan dana kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi ya nggak kaget sih. Okay bro, Yes. thank you for the time, thank you for being here. Okay, thank you for having me. Justru nih kan. It's an honor for me. Okay. Thank you juga kan udah undang gue. Justru gue sebenarnya kan bisa kita curhat ceria gitu. Bisa cerita tentang RNS, tentang bisnis tadi, yang pastinya gue banyak belajar di sini. Gitu. Me too. Itu. Gue juga ingin memulai usaha, gue juga banyak belajar dari lo. Iya. Kita di tahun 2045 kita bakal jadi seorang leader, kita bakal jadi pemimpin. Amin. Ya semoga aja kita bisa melampaui itu semua. We can be a good leader to bring Indonesia, be a good Indonesia, menjadikan Indonesia yang lebih maju lagi. Ya oke, itu aja podcast kali ini bersama Anjar Audi selaku owner Repinsa Dimsum. And don't forget to like, subscribe, and comment. And see you in another podcast. Bye.